Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Pernahkah terpikir di balik hiruk-pikuk kota ada kisah-kisah pedih yang tersembunyi? Kisah tentang perjuangan yang menguras air mata. Hari ini kita akan menyelami sebuah kisah yang akan menguji batas empati dan menyentuh relung jiwa terdalam kita. Siapkan hati Anda karena ini bukan sekadar cerita. Ini adalah cerminan ketulusan yang melampaui batas logika. Sebelum kita mulai menyelam lebih dalam, jika kisah ini menyentuh hati Anda, mohon dukung kami dengan like, komen, dan subscribe channel ini. Dengan begitu, kami bisa terus menghadirkan kisah-kisah penuh makna yang menginspirasi. Bagi yang telah mendukung, kami doakan segala urusannya dipermudah, rezekinya dilapangkan, badannya disehatkan, dan segala hajat dunia akhirat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Mari kita mulai kisahnya. Sore itu sisa gerimis membasahi jalanan kumuh. Di sebuah gubuk reot berdinding bambu, Noval, seorang bocah dengan pundak kecilnya, meringkuk dalam dingin yang menusuk tulang. Angin malam merambat, menembus setiap celah dinding rapuh, seolah ikut meratapi nasibnya. Bukan dingin angin yang paling ia takuti, melainkan dinginnya kenyataan. Dari sudut ruangan yang sempit terdengar suara batuk yang memilukan. Batuk itu lembut namun menghujam jantung Noval adalah melodi pilu yang mengiringi setiap detiknya. Ia menoleh. Hatinya remuk melihat ibunya terbaring lemah di kasur tipis yang usang. Wajah pucat, bibir kering, napas tersengal-sengal, pemandangan yang setiap hari menggores luka di jiwanya. Sejak sang ibu lumpuh, bertahun-tahun lamanya, seluruh beban hidup ada di pundak kecil Noval. Ia adalah satu-satunya harapan, satu-satunya tiang penopang. Dengan tangan bergetar, Noval menuangkan air dari kendi retak, menyuapkannya perlahan ke bibir ibunya. "Terima kasih, Nak," ucap sang ibu lirih. Sebuah ucapan yang terasa seperti ribuan panah menusuk hati Noval. "Ibu, istirahat saja. Insya Allah besok Noval akan cari uang lagi untuk makan." Noval mencoba menenangkan. Padahal di lubuk hatinya kecemasan menggerogoti uang yang ia miliki hampir ludes. Besok ia harus kembali ke medan juang ke pasar yang kejam mengangkut barang-barang berat demi upah receh. Malam itu mereka berbagi nasi sisa dalam keheningan yang menyesakkan. Keterbatasan merantai mereka, namun cinta kasih menjadi pelita. Mereka tak punya banyak, tapi mereka punya satu sama lain. Setelah merapikan tempat tidur ibunya, Noval duduk bersila di lantai dingin. "Ya Allah, berikan kekuatan untukku, berikan kesembuhan untuk ibuku. Berikan kami rezeki yang cukup untuk bertahan hidup. Hanya Engkau harapan kami," bisiknya dalam doa. Suara hatinya mengiris malam. Ia terlelap di atas tikar tipis, diiringi bisikan lirih dalam tidurnya. "Besok harus lebih kuat lagi." Fajar belum sempurna merekah, namun Noval sudah bangkit. Udara pagi yang dingin menusuk kulit, tapi tekadnya membakar semangat. Ia mencium kening ibunya yang masih terlelap. "Ibu, Noval berangkat dulu, ya. Doakan Noval kuat hari ini," bisiknya, suaranya tercekat menahan air mata. Sang ibu hanya tersenyum lemah. Sebuah senyum yang menyimpan ribuan doa. Di pasar, hiruk-pikuk sudah dimulai. Suara teriakan pedagang, tawar-menawar, semua berpadu menjadi simfoni perjuangan. Di antara para buruh angkut dewasa yang bertubuh kekar, Noval, bocah kurus itu menyelip di antara mereka. "Heh, bocah, kamu lagi mau cari makan juga di sini?" Suara ujang salah satu buruh angkut terdengar sinis. Noval hanya menunduk sopan. "Iya, Bang Ujang. Saya cuma mau cari rezeki buat ibu." Namun, cibiran tak melunturkan semangatnya. Tak lama, seorang pedagang ikan memanggil, "Dek Noval, tolong bantu angkut ember ikan ini." Noval sigap menghampiri. Ember besar berisi ikan segar. Beratnya hampir seberat tubuhnya sendiri. Ia panggul. Tangan kecilnya bergetar. Namun ia menggigit bibir menahan sakit di punggungnya. "Ya Allah, kecil-kecil sudah kerja berat begitu," bisik seorang ibu-ibu dengan prihatin. Receh demi receh ia kumpulkan di kantong plastik lusuh yang terikat di pinggangnya. Setiap keping uang adalah harapan.
Gambaran ibunya yang bisa makan enak malam ini. Waktu terus berlalu, Noval tak kenal lelah. Karung beras, keranjang sayur, kardus buah, semua ia angkat. Keringat membanjiri wajahnya, membasahi baju lusuhnya. Perutnya keroncongan, namun ia menahan lapar menyimpan uang itu untuk ibunya. Di tengah istirahat, seorang pria tua berwajah ramah menghampirinya. "Aku dengar-dengar kamu anak yang rajin," ujarnya sambil memberikan sebungkus roti tawar. Mata Noval berkaca-kaca. Sudah lama ia tak merasakan nikmatnya roti. "Terima kasih banyak, Pak. Semoga rezeki Bapak dilancarkan." Sore menjelang, Noval pulang dengan hati ringan. Ia membeli 2 bungkus nasi. 1 untuknya dan 1 untuk ibunya. Malam ini mereka bisa makan lebih layak. Namun takdir berkata lain. Hujan deras tiba-tiba mengguyur. Noval berlari menembus badai, memeluk nasi erat-erat. "Ibu Noval pulang. Hari ini kita makan enak," teriaknya saat sampai di rumah. Nafas terengah-engah. Ibunya menatapnya dengan cinta. Air mata menetes. "Alhamdulillah, Nak. Terima kasih sudah berjuang untuk ibu." Di sela suapan, sang ibu memegang tangan Noval. "Maafkan ibu, Nak. Harusnya ibu yang merawatmu." Noval menggeleng, senyumnya sendu. "Jangan bilang begitu, Bu. Noval bahagia bisa rawat ibu." Ini ladang pahala buat Noval. Malam itu, suara hujan dan tangisan mereka menyatu menjadi saksi bisu keteguhan hati seorang anak. Pagi yang dingin kembali menyelimuti perkampungan kumuh itu. Noval terbangun menoleh ke arah ibunya yang masih terbaring lemah. Hatinya teriris, namun ia harus kuat. Bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk ibunya yang kini bergantung sepenuhnya padanya. Langkah kecil Noval kembali menapaki jalanan becek menuju pasar. "Ujang." Si buruh angkut sinis kembali menyambutnya dengan cibiran. Anak kecil seharusnya sekolah bukan kerja di sini. Tapi Noval hanya menunduk. Pak Soleh pria tua baik hati kembali membelanya. Dia kerja buat ibunya yang lumpuh. Hari itu Noval tak henti bekerja. Keranjang sayur, karung beras, ember ikan, semua ia angkat. Tangannya lecet, pundaknya sakit. Namun ia tetap tersenyum. Di tengah teriknya siang, seorang ibu penjual es teh menghampirinya. "Noval, kenapa kamu tidak sekolah? Ibumu bagaimana?" Noval menghela napas panjang. "Ibu lumpuh total. Ayah sudah lama meninggal. Kalau Noval sekolah, siapa yang cari uang buat makan?" Ibu penjual itu berkaca-kaca. "Ya Allah, Nak, kamu anak baik. Ibu doakan semoga Allah kasih jalan terbaik buat kamu dan ibumu." Sore menjelang, Noval menghitung hasil kerjanya. 25.000, jumlah yang cukup besar baginya. Dengan hati senang, ia membeli 2 bungkus nasi dan lauk di warung langganan. "Semoga ibu senang makan malam ini," gumamnya dalam hati. Dalam perjalanan pulang, langit mulai menurunkan gerimis. Angin berhembus kencang, jalanan licin. Noval berlari kecil, memeluk kantong plastik erat-erat agar tak basah. Sesampainya di rumah, ia memanggil ibunya. "Ibu Noval, pulang." Ibunya menatapnya penuh haru. Namun, di tengah perjalanan pulang, takdir menguji Noval. Saat melewati taman kota, langkahnya terhenti. Di bangku tua duduk seorang perempuan paruh baya. Bajunya compang-camping, rambutnya kusut, wajahnya lusuh dan pucat. Tatapan matanya kosong, sesekali memegangi perutnya yang keroncongan. Hati Noval tercekat. "Aku cuma punya uang pas buat makan ibu. Tapi kalau kubiarkan, bagaimana nasib ibu ini? Dia lapar. Mungkin sudah berhari-hari tidak makan." Batinnya berperang hebat. Suara sang ibu seolah bergema di benaknya. "Kalau kamu menolong orang, Nak, Allah pasti menolongmu." Dengan keberanian, Noval mendekati perempuan itu. "Bu, maaf, ibu sudah makan." Perempuan itu menoleh, matanya sayu. "Belum, Nak. Sudah lama ibu tidak makan." Noval menahan air mata. Ia membuka kantong plastik, mengambil sebungkus nasi, dan menyerahkannya. "Allah baik sekali mengirim anak sepertimu. Terima kasih, Nak."
Ucap perempuan itu, menyantap nasi dengan lahap. Air mata Noval mengalir haru dan sedih bercampur aduk. Tanpa Noval sadari, di kejauhan, seorang pemuda bernama Dimas sedang merekam seluruh kejadian itu dengan ponselnya. Hatinya tersentuh melihat ketulusan Noval. Anak sekecil ini sudah punya hati sebesar itu. Dunia harus tahu, bisiknya. Setelah memastikan perempuan itu makan, Noval berpamitan. Saya pulang dulu, ya, Bu. Di rumah ibu saya juga menunggu. Ia melangkah pergi, meninggalkan sebungkus nasi terakhir yang seharusnya untuk ibunya. Hatinya terasa berat. Ia tidak punya makanan lagi. Namun ia yakin Allah akan menggantikan pengorbanannya. Perjalanan pulang terasa begitu panjang. Hujan semakin deras membasahi jalanan becek. Dalam pelukannya hanya tersisa kantong plastik kosong. Bagaimana kalau ibu kecewa? Bagaimana kalau ibu marah karena aku pulang tanpa membawa makanan? Pikirnya berkecamuk. Sesampainya di rumah dengan nafas terengah-engah, Noval membuka pintu. Ibu, Noval, pulang. Suaranya bergetar. Sang ibu menatapnya. Kamu basah kuyup, nak. Cepat keringkan badanmu. Kemudian sang ibu bertanya, bagaimana hasil kerjamu hari ini, nak? Ibu sudah siap makan. Noval terdiam. Tenggorokannya tercekat. Ibu, maafkan Noval. Hari ini Noval tidak bawa makanan. Ia menceritakan pertemuannya dengan perempuan gelandangan itu. Air matanya mengalir, merasa bersalah. Sang ibu terdiam, lalu air matanya menetes. Ya Allah, anakku. Ia mengelus kepala Noval. Jangan minta maaf, nak. Justru ibu bangga sama kamu. Kamu masih kecil, tapi hatimu begitu besar. Ibu tahu Allah pasti melihat kebaikanmu hari ini, yang ibu butuhkan bukan sekadar makanan, nak. Tapi ketulusanmu, kebaikan hatimu lebih berharga. Insya Allah besok akan ada rezeki yang lebih baik. Tangisan keduanya menyatu malam itu. Di luar hujan masih mengguyur. Namun di dalam rumah kecil itu, cinta dan keteguhan hati Noval menjadi pelita yang menghangatkan kegelapan malam. Tanpa mereka tahu, video yang diunggah Dimas mulai menyebar luas di dunia maya. Anak sekecil itu hatinya luar biasa. Bisik Dimas saat melihat video itu viral. Malam itu adalah awal perubahan besar dalam hidup Noval. Pagi itu udara terasa berbeda. Cahaya keemasan menembus celah atap bambu seolah membawa harapan baru. Noval bangun lebih pagi. Tubuhnya masih lemas, namun semangatnya membara. Ia meletakkan ember di bawah atap yang bocor, memastikan ibunya nyaman, lalu berdoa lirih. Ya Allah, kuatkan tubuh kecilku hari ini. Berikan rezeki buat ibu. Berikan jalan yang terbaik untuk kami. Di sisi kota lain, Dimas terperangah melihat ponselnya. Video Noval telah menembus puluhan ribu penonton dalam semalam. Komentar membanjiri. Ya Allah, anak sekecil itu kok bisa sebaik itu? Aku nangis lihat videonya. Bahkan akun-akun besar ikut membagikan. Di pasar suasana terasa berbeda. Pedagang berbisik-bisik menunjuk ke arah Noval. Itu anak yang di video kemarin kan? Noval heran. Ia tak tahu apa yang terjadi. Pak Saleh memanggilnya. Kamu hebat, nak. Video kamu kemarin viral di media sosial. Banyak orang tersentuh lihat kebaikan hatimu. Pak Soleh menunjukkan ponselnya. Noval menatap layar terperangah. Momen kecil yang ia anggap biasa saja kini dilihat ribuan orang. Ya Allah, bisiknya lirih. Tak lama banyak orang menghampiri menyelipkan uang. Ini buat tambahan makan ibumu, nak. Kami semua terharu lihat kamu. Air mata Noval mengambang. Terima kasih banyak, Pak Bu. Noval enggak tahu harus bilang apa. Pak Saleh menepuk bahunya. Kamu contoh buat kita semua, nak. Di tengah kesusahanmu, kamu masih mau peduli sama orang lain. Hari itu adalah hari yang tak pernah ia bayangkan. Wartawan lokal, salah satunya Mbak Rina datang meliput kisahnya. Noval menceritakan semuanya tentang ayahnya, ibunya yang lumpuh, pekerjaannya, dan mengapa ia memberi makan perempuan gelandangan itu. Mbak Rina berkaca-kaca, ya Allah, nak,
Kamu luar biasa sekali. Berita itu menyebar lebih luas. Komentar pujian, doa, dan harapan terus mengalir. Sore itu Noval pulang dengan membawa banyak makanan, uang, dan sembakau. "Ibu, Noval pulang," teriaknya ceria. Sang ibu menatapnya heran melihat kantong-kantong penuh di belakang Noval. "Ya Allah, Nak, dari mana semua ini?" Noval memeluk ibunya. "Banyak orang baik yang membantu kita, Bu." Ternyata waktu Noval kasih makan ibu gelandangan kemarin, ada yang merekam. Videonya viral, sekarang banyak orang datang membantu. Air mata ibunya meleleh. "Ya Allah, sungguh besar kasih sayangmu, Nak." Malam itu untuk pertama kalinya dalam sekian lama mereka makan dengan makanan yang layak. Ada ayam goreng, sayur hangat, buah segar, dan susu. Mereka makan sambil bersyukur penuh kebahagiaan. Noval kembali berdoa, "Ya Allah, terima kasih atas semua rezeki hari ini. Lindungilah orang-orang yang telah membantu kami dan semoga perempuan gelandangan itu juga mendapatkan pertolongan-Mu." Hujan berhenti, langit malam terasa lebih cerah. Menyinari wajah Noval yang tertidur dengan senyuman lebar. Sahabat semua, dari kisah panjang Novel yang menyentuh hati ini kita bisa belajar banyak. Ketulusan hati seorang anak kecil yang rela berkorban demi menolong orang lain adalah bukti nyata bahwa kebaikan sekecil apapun tidak akan pernah sia-sia. Satu nasi bungkus sederhana yang diberikan dengan tulus bisa menjadi awal dari rantai pertolongan yang begitu besar. Sebab ketika kita ikhlas menolong, Allah akan menggerakkan tangan-tangan lainnya untuk menolong kita kembali. Kisah ini adalah sebuah cerita fiktif yang dikemas seperti nyata agar kita semua bisa mengambil nilai-nilai kehidupan yang terkandung di dalamnya. Semoga kisah ini mampu menyentuh hati kita, mengajarkan kita pentingnya peduli, bersyukur, berjuang, dan tak pernah menyerah pada keadaan. Bagaimana perasaan Anda setelah mendengar kisah ini? Apakah ada momen yang paling menyentuh Anda? Bagikan pemikiran Anda di kolom komentar di bawah. Mari berdiskusi dan mengambil hikmah bersama. Jika Anda merasakan getaran emosi dari kisah ini, mohon dukung channel Viral True Story dengan cara menekan tombol like, tinggalkan komentar menyentuh di bawah, dan jangan lupa subscribe agar kami bisa terus menghadirkan kisah-kisah penuh makna lainnya. Terima kasih banyak atas waktu dan hati yang telah sahabat semua berikan untuk mengikuti perjalanan Noval hingga akhir. Semoga kebaikan selalu menyertai kita semua.